Shalom, salam sehat. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sobat sekalian, Anda sedang bersama saya dalam program Bible Answers dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the World, Serving the Lord. Program ini akan kembali menampilkan pertanyaan terpilih dan akan membiarkan Alkitab menjawabnya. Di episode yang keempat, dengan pertanyaan, apakah dengan makan daging memperpendek usia manusia? Majalah National Geographic yang memiliki sirkulasi terbesar di dunia di dalam edisi Indonesia November 2015 mengangkat sebuah ulasan menarik dengan judul Rahasia Panjang Umur yang merupakan hasil survei yang dilakukan di 3 benua, di 3 negara, dan 3 kelompok masyarakat, yaitu orang Okinawa di Jepang, orang Sardinia di Italia, dan orang Advent Loma Linda di USA. Setelah menemui beberapa orang yang hidup di atas 100 tahun dalam survei ini, Dan Buettner, seorang peneliti, penjelajah, penulis New York Times bersama David McLean, reporter National Geographic, secara mengejutkan melaporkan hasil penelitian di zona biru tersebut, di mana ia menemukan beberapa faktor penentu umur panjang dari ketiga kelompok masyarakat tadi, yaitu yang pertama, memiliki pola makan diet dengan bahan pokok nabati. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tetap aktif melakukan kegiatan fisik. Yang keempat, memiliki kehidupan keluarga yang hangat. Yang kelima, menjaga kehangatan sosial. Fakta ini tidak dapat terbantahkan. Ini adalah sebuah kenyataan dan pengalaman. Hasil survei dari ketiga tempat berbeda di atas memiliki 5 persamaan mendasar. Salah satunya berada pada ranking atas adalah pola makan diet nabati. Membuktikan pengaruh dan menjadi rahasia umur panjang manusia di bumi ini, sehingga menarik untuk dibahas. Benarkah dengan mengkonsumsi daging akan memperpendek usia manusia? Bagaimana diet nabati memberi bukti rahasia umur panjang? Dan apakah yang Alkitab katakan dengan kasus ini? Untuk mengerti lebih lanjut apa yang Alkitab sampaikan mengonsumsi daging, maka kita harus kembali pada isu kapan izin makan daging dikeluarkan dan bagaimana perbandingan hidup dan usia dari manusia sebelum dan sesudah mengonsumsinya. Ada 2 hal yang harus tetap diingat menyangkut konsep ini. Yang pertama, mengkonsumsi daging hanya dalam kondisi yang darurat. Yang kedua, daging yang dimakan adalah halal. Izin dan perintah memakan daging dimulai setelah air bah. Dalam mempelajari kehidupan dan usia manusia sebelum dan sesudah air bah, Alkitab memberikan beberapa catatan akurat bagaimana itu terjadi. Di dalam Kejadian pasal 5 dan 11, memberikan gambaran yang jujur apa adanya dari 2 daftar keturunan. Di sini terdapat perbedaan yang mencolok pada kedua daftar keturunan di 2 pasal tersebut, yang dapat menjadi data perbandingan di era sebelum dan sesudah perintah memakan daging dikeluarkan. Daftar-daftar nama di berikut ini adalah tabel masing-masing pasal tersebut. Nah, yang pertama, daftar menurut manusia, yaitu sebelum air bah, yang terdapat di Kejadian 5, dan tabel yang kedua, daftar umum manusia setelah air bah yang terdapat di Kejadian 11. Dari kedua tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tabel pertama, rata-rata usia manusia sebelum air bah adalah 912 tahun. Tidak termasuk Henokh yang telah diangkat ke surga. Sedangkan untuk tabel selanjutnya memberikan data penurunan drastis, dimulai dari angka 600 ke 175 tahun. Penjabaran dari penurunan drastis tersebut didasarkan atas perhitungan 10 generasi pertama, dimulai dari Adam hingga Nuh, tetapi tidak dihitung masa hidup Henokh yang telah diangkat naik ke surga. Angka 912 adalah usia rata-rata dari 10 generasi pertama tanpa Henokh. Nah, di tabel ketiga ini dilihat terjadi penurunan drastis umur manusia yang terdapat di Kejadian 11. Bagaimana mungkin usia manusia dari rata-rata usia 912 menyusut menjadi 176 tahun? Benarkah mengonsumsi daging, usia manusia makin berkurang dan makin berusia pendek? Di dalam Alkitab ada beberapa catatan yang berhubungan dengan umur yang lanjut.
dan hanya muncul dalam 4 kali peristiwa penting, yaitu yang pertama, khasiat memakan buah pohon kehidupan yang terdapat di Kejadian 3. Yang kedua, penurutan pada Tuhan yang terdapat di Kejadian 3. Yang ketiga, penghormatan dan ketaatan pada perintah orang tua yang terdapat di Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1. Dan yang keempat, permintaan khusus Hizkia yang terdapat di Yesaya 38 ayat 5. Tidak ada catatan lainnya yang diberikan Alkitab yang berhubungan dengan syarat umur panjang. Dan tidak ada juga bukti secara langsung dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dengan menghindari makan daging akan menambah usia yang panjang. Walaupun Alkitab mengesankan demikian, namun perlu dipelajari seksama. Apakah dengan kondisi daging hewan sekarang ini dapat memberikan pengaruh kepada kesehatan kita yang berdampak pula pada umur lanjut kita? Dalam mengulas kasus ini, maka mau tidak mau harus dihadapkan dengan konsekuensi dosa. Tentunya usia yang diperpendekkan sebab oleh dosa. Terlepas masalah ini terhubungkan atau tidak dengan daging, namun di dalam Alkitab ada beberapa kejadian yang menonjol untuk bisa dijadikan referensi yang kuat mengarah pada pemecahan masalah menyusutnya usia manusia. Dulu dianggap tidak bermasalah, tetapi sekarang sudah harus dihindari karena pencemaran lingkungan. Yang pertama, fakta utama di balik perintah konsumsi daging. Menyusutnya usia manusia dari rata-rata 912 hingga menjadi 176 tahun, tentunya ini merupakan statistik terburuk dan tragedi sepanjang sejarah hidup manusia di muka bumi ini. Berdasarkan fakta Alkitab, menyusutnya usia manusia tersebut diasosiasikan dengan dimulainya perintah mengonsumsi daging. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena sebelum diizinkan memakan daging, usia manusia bisa mencapai hampir 1000 tahun. Sedangkan setelah itu pada akhirnya hanya bisa mencapai usia 100-an tahun dan semakin memprihatinkan. Benarkah memakan daging adalah penyebabnya? Kita harus kembali ke buku Kejadian pasal 3 yang mengondisikan manusia bisa berumur panjang adalah mereka mendapatkan kesempatan memakan buah dari pohon kehidupan. Fakta ini didukung dengan kenyataan yang terjadi kepada generasi selanjutnya. Sekalipun tanpa memakan buah dari pohon tersebut, 10 generasi pertama berturut-turut usia manusia tetap konsisten menembus angka rata-rata 900-an tahun. Khasiat dan pengaruh super dan luar biasa dari mengonsumsi buah pohon kehidupan di Taman Eden itu telah memberikan umur panjang, daya hidup yang kuat dan stabil, serta memiliki daya pikir yang hebat dan cerdas. Kini kisah memakan daging pun tiba di sini. Harus diakui, ini memberikan dampak secara langsung. Usia Nuh sendiri tinggal 600 tahun dan 3 generasi selanjutnya hanya menyentuh angka 400-an tahun, sebelum pada akhirnya ditutup hanya dengan 100-an tahun di generasi Abraham. Namun harus disimak dengan teliti. Ada fakta utama di balik Tuhan mengeluarkan perintah mengonsumsi daging. Dua pertanyaan berikut ini perlu dengan segera mendapatkan jawabannya. Apakah menyusutnya usia manusia diakibatkan oleh karena kecerobohan manusia dalam mengkonsumsi daging secara berlebihan dan yang telah menjadikannya itu sebagai makanan utama mereka? Sebelumnya itu hanyalah sebagai menu tambahan darurat. Atau apakah Tuhan memang sengaja menambahkan menu tambahan darurat tersebut dengan maksud untuk membuat umur manusia dipersingkat? Berikut ini adalah fakta bahwa Tuhan telah menentukan rencananya bagi kehidupan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka.
Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di dalam Kejadian 6 ayat 5-7 dan 13. Pada ayat-ayat ini menggambarkan perasaan Tuhan sebelum air bah didatangkannya. Frase-frase berikut ini seperti menyesallah Tuhan dan memilukan hatinya, serta menghapuskan manusia, mengakhiri hidup segala makhluk, juga memusnahkan mereka, memberikan asumsi yang kuat bahwa Tuhan telah menentukan rencananya bagi ciptaannya. Bersamaan dengan situasi hati Tuhan seperti itu, di sisi lain ia memberikan kasih karunia kepada Nuh. Ini berarti bahwa dengan alasan yang kuat dan adil oleh karena dosa, Tuhan dalam kemahatauannya benar-benar ingin menghentikan kehidupan banyak orang, tetapi di saat yang sama juga ingin memelihara hidup seseorang. Demikianlah Tuhan menyatakan dirinya dan menemukan rencananya bagi kelangsungan hidup manusia di atas dunia ini dalam peristiwa ini. Tuhan mengetahui bahwa manusia telah terkondisi hidup cukup panjang dan lama. Manusia semakin jauh dalam dosa, tetapi hidup mereka tetap stabil menembus angka 900-an tahun. Ini berarti mereka memiliki umur panjang namun hidup berada dalam dosa. Dan sepanjang itu pula konsekuensi dosa menjadi bagian mereka. Derita dosa menemani dan membebani hidup panjang mereka. Dosa pun makin matang dan semakin merajalela. Di sinilah terletak sebuah kebenaran yang dapat menolong kita bisa memahami masalah ini. Oleh karena itu, Tuhan mendatangkan air bah sebagai konsekuensi dari dosa yang sudah memuncak. Namun di sisi lain juga, Tuhan demi kebaikan bagi manusia itu sendiri, memutuskan kekekalan manusia dalam dosa. Sehingga kebijakan perubahan aturan makanan manusia, dengan menambahkan daging ke dalamnya, haruslah dipandang sebagai kasih karunia Tuhan bagi manusia. Dalam rahmatnya, pemberian makanan daging menjadi bagian dari rencana Allah untuk memperpendek usia manusia agar mereka tidak kekal di dalam dosa. Fakta utama di balik Tuhan memberi perintah mengkonsumsi daging adalah bahwa Ia sendirilah yang menentukan memendekkan usia manusia. Ia pun membiarkan manusia mengkonsumsi daging untuk memenuhi rencana itu. Daging memang berperan, dibuktikan dari berbagai riset belakangan ini. Namun lebih daripada itu, hal ini harus dimengerti sebagai rencana Tuhan. Di satu sisi, sangat disesalkan karena kita mengalami penyusutan usia. Tetapi di sisi yang lain, oleh karena kasih karunia, kita menerima konsekuensi ini sebagai upaya Tuhan mempersingkat penderitaan kita dalam dosa. Upaya mempersingkat usia manusia merupakan reaksi Tuhan terhadap dosa yang memuncak dan mengevaluasi usia manusia yang tetap stabil akibat dari pengaruh hebat dan khasiatnya buah pohon kehidupan. Bahkan tanpa memakannya lagi, efeknya tetap berlanjut secara konsisten hingga kepada generasi yang ke-10 dan mencapai angka rata-rata 900-an tahun. Yang kedua, fakta susulan di balik usia menyusut. Beberapa waktu kemudian, melalui Musa, penulis buku Kejadian, menyatakan rencana Tuhan untuk mengurangi usia manusia menjadi 70 tahun saja. Oleh karena dosa semakin merajalela di usia 70 tahun ke atas. Dan jika kuat, 80 tahun. Kondisi manusia sudah semakin menurun, kesukaran dan penderitaan menjadi bagian kehidupan. Kitab Mazmur mencatat fakta ini dan dikenal sebagai doa Musa. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenjak. Fakta yang terdapat dalam Mazmur 90 mengidentifikasikan bahwa usia manusia yang cenderung terus-menerus menurun secara drastis. Banyak yang melihat bahwa usia yang pendek akibat kecerobohan manusia. Memang ada benarnya. Namun yang sering dilupakan dan diabaikan adalah bahwa kondisi usia pendek manusia itu, di balik urutan-urutan peristiwanya, ada Tuhan yang selalu terlibat dan bertindak aktif dalam menentukannya, yang secara bersamaan juga mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Sebuah pertanyaan muncul untuk direnungkan adalah, mungkinkah saya dengan menjaga dan memelihara serta mengikuti secara ketat pola makan kelas 1 dan utama, dan dengan disiplin yang tinggi, tanpa terkontaminasi sedikit pun dengan makanan kelas 2 bahkan yang ketiga, saya bisa berumur 900 tahun? Jawabannya adalah tidak mungkin.
karena Tuhan sudah menentukan batasan usia kita. Hal mengkonsumsi daging tentunya memberikan dampak secara langsung untuk kemerosotan, tetapi kebenaran yang harus dilihat bahwa itu semua adalah karena rahmat Tuhan bagi manusia, sehingga umur dipersingkat sedemikian rupa. Sebagai kesimpulan, dari pembahasan argumen ini, ada beberapa poin penting yang telah membawa hasrat dan gairah untuk mempertanyakan isu yang dikedepankan dan melihat akar masalah dan menemukan titik terang yang sesungguhnya. Berikut ini adalah hal-hal penting dalam bahasan ini. Yang pertama, isu tentang makan daging secara tidak langsung telah memberikan dampak pada penyusutan usia manusia. Hal ini terdapat dalam Kejadian 5 dan 11. Yang kedua, isu tentang makan daging adalah perintah Tuhan dengan maksud agar usia manusia bisa dipersingkat. Harapan untuk menikmati hidup panjang adalah sebatas mana Tuhan izinkan. Dengan usia yang telah dipersingkat, akan lebih lagi dipercepat usia batasan manusia tersebut dan mempraktekkan gaya hidup yang sembrono dan tidak teratur. Yang ketiga, isu tentang makan daging adalah reaksi Tuhan terhadap hebatnya kejatuhan dan kemerosotan dosa, dan terdapat kekekalan manusia dalam dosa. Hal ini terdapat dalam Kejadian 6 dan Kejadian 11. Dan yang keempat, isu tentang makan daging adalah rencana Tuhan dan rahmat-Nya yang harus dilihat untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Perintah makan daging hadir di sini, membuktikan kegenapan rencana Tuhan dalam memangkas usia manusia hingga 70 tahun saja. Demikianlah Bible Answers episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati sobat sekalian.